warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan 2023, perkenalkan saya Sri Pramaningsi SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 Universitas Sriwijaya dengan NIM 06244882326051. Saya mengajar di SMK Pertanian Negeri 2 Tugu Mulia Musirawas, Sumatera Selatan. Hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik mengajar UKIN di kelas 11 ATP 1 dengan materi determinan matrik Ordo 2x2. Mohon saran dan masukan ibu bapak semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu UKIN PPG dalam jabatan LPTK Unsri. Hari ini saya akan melaksanakan ujian praktek mengajar pada kelas 11 ATP 1. Materi hari ini determinan materi Ordo 2x2 dibuktikan dengan keahlian Sumatera Express 4 Desember 2023. Pada siang hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Lagi. Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalian sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar matematika ya dengan materi determinan matrik Ordo 2x2. Minggu kemarin kita sudah baca tentang apa? Matrik ya. Sebelum kita belajar, baca dulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Ada semua. Baik, absen. Abimanyu. Hadir. Anda. Hadir. Anidia. Hadir. Ya. Ariel. Hadir. Cuma. Hadir. Cahya semua. Nur Asmi. Hadir. Iki. Hadir. Ali Hatok.
Brako, Hadir. Mahes, Hadir. Asmi, hadir. Aisyah, hadir. Sakila, hadir. 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 Wafi, Hadir Bu. Esa, Hadir Bu. hadir. Isma, Hadir. hadir. Sakiti, Hadir. Rahmat Hidayat, Hadir. Sakila, Hadir Bu. Tri Nuransani, Hadir. Tore, Hadir. Wahyu Ahmadani, Hadir. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang matrik. Ya, matrik. Apa itu matrik? Nak? Masih ingat tentang matrik? Apa yang kamu ingat tentang matrik? Suatu Ayo arah. sama matrik. Hah? Suatu usaha yang mempunyai kolom dan baris. Suatu susunan. Susunan ada susunan angka yang memiliki kolom dan baris. Susunan angka yang memiliki kolom dan Baris. baris. Siapa lagi yang bisa? Hah? Ya, kamu? Besaran yang memiliki baris dan kolom. Ya. Ani dia, silakan Mbak. Apa materi itu? Suatu besaran yang memiliki nilai dan arah atau Ya. Jadi materi itu adalah apa? Susunan ya angka yang memilikinya berbentuk persegi ya yang terdiri dari baris dan kolom. Nih kamu perhatikan di kelas kita ini ya ada baris ada kolom ya. Yang ini ya dari sore sampai dengan jadian itu baris pertama, baris kedua, ya, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Maka kelas kita ada berapa baris nih? 5 baris. Kemudian dari floren sampai ke belakang itu kolom ya. Kemudian ini kolom kedua. Kolom ketiga, kolom keempat, kolom kelima, kolom keenam. Berarti baris itu adalah yang berbentuk persegi yang memiliki baris dan kolom. Kalau dibuat sendiri A1, A2, A3. Ya. Ya. Tuh. C1, B2, B3 ya. C1, C2, C3. Kalau kita ambil garis, ini enggak ya? Ini dari sini ke sini, ini akan membentuk seperti persegi. Ya. Jadi kolom itu bentuknya harus sama ya. Baris dengan kolom harus sama ya. Selanjutnya kalau ibu katakan coba berdiri ya nak ya. Baris pertama kolom keempat. Siapa yang baris pertama kolom keempat? Rapli ya. Ini baris pertama ya. Kolomnya kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat. Berarti Rapli berdiri duduk di bangku baris pertama, kolom keempat ya. Kalau ibu katakan lagi baris ketiga, kolom kedua. Siapa? Baris ketiga kolom kedua siapa? Asmi ya. Selanjutnya baris kelima kolom keempat. Baris kelima kolom keempat siapa? Yuk. Baris kelima kolom keempat siapa?
keempat, kolom kelima. Ya. Lagi. Baris pertama, kolom pertama. Ayo silakan berdiri. Loreng. Ya. Baris pertama, kolom keempat. Rapi lagi, harus tahu ya. Ya. Bisa? Bisa. Tahu? Baris yang mana kolom? Tahu. Kalau udah tahu, ya kita ke pelajaran hari ini, yaitu tentang determinan. Apa itu determinan? Yo, sama bisa. Hah? Ayo. Ya. Determinan suatu matris didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matris hanya dapat ditentukan pada matris persegi. Determinan dari matris A dapat dituliskan DA atau determinan A. Itu ya. Jadi determinan matris itu suatu yang didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen pada diagonal sekunder. Ya. Maka kalau kita buat seperti tidak ya. Ya. Nih. Tuh. Ini kita ambil matris determinan order 2 kali 2. Apa maksudnya order 2 kali 2? 2 baris 2 kolom. 2 baris 2 kolom. Berarti dia terdiri dari 2 baris dan 2 kolom. A, B, C, D. Ya. Berarti dia 2 baris 2 kolom. Maka kita rumuskan ini ya. Determinan A atau tanda kurang A ya. A, B, C, D itu sama dengan A kali D dikurang B kali C. Ya, berarti A kali D dikurang B kali C. Tuh, contoh saat. Determinan P diketahui 8, 4, 3, 4. Ya. Kemudian yang ditanya berapa nilai determinan? Maka kamu gunakan rumus determinan tadi. Ya. A kali D dikurang D kali C. Itu berarti nilainya apa? 8 kali 4 dikurang 8 kali 3. Itu ya. Berarti 8 kali 4 dikurang 4 kali 3. Berapa 8 kali 4 tadi? 8 kali 3 dikurang 4 kali 3 12. Berapa maksudnya? 20. Tangan kepada semua. Nih, itu soal yang mudah kan? Sekarang kita ke contoh soal cerita, ya. Nah, di sini di pembelajaran determinan matris order 3 kali 3 dan 2 kali 2 ini, ya. Ibu memiliki tujuan ya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, ya, kalian dapat mengaplikasikan determinan ini ke dalam kehidupan sehari-hari, ya, seperti penggunaan ini soal cerita tadi, ya. Kalian dapat mengaplikasikan semua yang ada yang kamu temui permasalahan ini kamu jual beli boleh, ya, di dalam kehidupan sehari-hari ke dalam matrik ordo 2 kali 2. Yang kedua, itu kamu dapat mengoperasikan determinan dengan benar, ya. Itu. Jadi ada 2 tujuan, ya. Ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama tadi apa? Supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah pada kehidupan sehari-hari. Yang kedua, Supaya kita bisa mengerjakan masalah matriks determinan order 2 kali 2. dengan Benar. Itu ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, ya. Selanjutnya soal cerita ini, ya. Cermati permasalahan berikut. Siti dan teman-teman makan di kantin sekolah. Mereka memesan 3 ayam poket dan 12 beduk, ya. Tak lama kemudian B
Benny dan teman-temannya datang memesan 5 porsi ayam penyet dan 3 gelas air es jeruk, ya. Siti menantang akhir menentukan harga 1 porsi ayam penyet dan harga es jeruk per gelas. Jika Siti harus membayar 70.000 untuk semua pesanan dan Benny harus membayar 15 untuk semua pesanan, berapa harga ayam penyet dan es jeruk? Yang perhatikan tuh cara pertama. Yang pertama apa tuh? Petunjuknya, ingat kembali materi sistem persamaan ini. Berarti ini bisa kalian gunakan pakai sistem persamaan ini. Ya. Di mana kita misalkan X-nya harga ayam penyet per porsi, Y-nya harga es jeruk per gelas. Ya, maka kamu aplikasikan ya nilai X tadi ayam penyet berarti 3X tambah 2Y sama dengan 70 ya. Kemudian 5X tambah 3Y sama dengan 115 ya. Dalam bentuk materi kamu bagi menjadi 3, 2, 3, kemudian XY 70, 115 ya. Kemudian kamu lihat lagi persamaannya, AX tambah BY sama dengan T ya. CX tambah DY sama dengan I ya. Apabila disatukan dalam bentuk materi sebagai berikut. Nih, A, B, C, D, X, Y, PQ, maka untuk mencari nilai X ya, DP dikurang DQ per AD dikurang DY. Untuk mencari Y, AQ dikurang CP dibagi AD dikurang DC. Caranya apa? AD tidak sama dengan BC ya. Itu caranya. Maka determinan A, B, C, AD kurang B, C. Ini rumusnya. Untuk mencari X pakai ini, untuk mencari Y pakai ini. Laksanakan A, B, C bisa sama-sama. Lakukan ini. Berarti kalau dengan X-nya berapa nak? PB QD berarti 70.000 dikali 2, kemudian 115 dikali 3 ya. Nah, kemudian dikalikan berapa 70.000 kali 3? Berapa? 200.000. 2 kali 115 itu 203. 3 kali 1 9, 2 kali 5 10. Berapa nih kurangannya? 210.000 dikurang 230.000 sama dengan min 20.000, 9 dikurang 10 sama dengan min 1. Min 20.000 dibagi min 1 sama dengan 20.000. Itu ya. Jadi nilai X-nya berapa itu? X sama dengan 20.000. 20.000 ya. Y-nya berapa? Y-nya 5.000. Jadi harga 1 ayam penyet itu 20.000 dan harga es jeruknya 5.000 ya, gitu ya. Sudah paham belum tentang materi ini? 2 kali 2 masih paham? Bisa? Jadi kamu bisa menggunakan ya, pengejaran masalah itu boleh menggunakan SPLDT atau determinan. Karena kita pembelajaran hari ini menggunakan determinan, maka kalian gunakan rumus determinan. Contoh 2 kali 2. Ya. Selain itu, ya, rumus determinan juga bisa kamu cari seperti manual, ya. Ya, bisa kamu cari dengan cara manual. Misalkan AD, cari dulu D-nya, kemudian baru cari DX dan DY. Nanti ada ini, Ibu ajarin ya. Di sini Ibu ada LKPD ya. Silakan kalian bentuk kelompok. Di sini Ibu ada kelompok. Baiklah, kalau kalian sudah mengerti pelajaran hari ini, di sini Ibu ada LKPD, ya. Silakan kalian bentuk per kelompok, ya, untuk menyelesaikan soal-soal yang dibagikan hari ini. Silakan bentuk kelompoknya dulu.
selanjutnya, tulislah nama anggota kalian. Berarti kalian tulis semua nama-nama kalian di sini, ya. Kemudian kamu selesaikan soal-soal yang ada itu, ya. Baca RKKMD dengan seksama, isilah dengan benar sesuai dengan langkah-langkah yang diberikan. Kemudian diskusikan dengan teman sekelompokmu dengan baik. Tanyakan kepada guru jika ada yang kurang mengerti. Ya, silakan kerjakan. Ibu kasih waktu 30 menit. Sudah semua yang kerjakan? Iya dong. Silakan kerjakan. Silakan kerjakan tuh, Ibu. Mulai dari Kelompok satu mana kelompok satu? Rafli. Kelompok satu Rafli, kelompok dua Flores, kelompok tiga Anindya. Silakan kamu kerjakan. Ini kan kalian kurang ngerti, boleh tanyakan dari ibu saya? ya, Bu. Silakan. Ya, mana yang susah? Bisa semua? Nomor satu berapa data? Nomor satu mana? Ya. Ini yang 14. Yang mana? Hasilnya berapa? 15. Ya. Ya. Satu ya. Silakan kerjakan lagi. Ada? Desi pergi ke pasar, ya. Pasar buah 2 minggu yang lalu membeli 5 kilo buku 4 kilo, ya, dan harus membayarnya 241.000, ya. Dia membeli 10 kilo buku dan 6 kilo jeruk, dan dia membayarnya 434.000. Nah, berapa kan harga tiap-tiap buku dan jeruk itu? Silakan kerjakan. Ya, kalkulasi bagaimana? Serah? Yang mana itu? Ya. 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 Ambil ini dulu. 5, 4, 6. Jadikan ini. Ya, ini determinasi dulu, jadi dulu. Kalau nggak bisa ini tadi pakai jalan yang manual. D sama dengan nih 5, 4, 10, 6. Nah, di sini nanti di sini ini. Oh, cari dengan aja dulu ya, ya. Silakan. Nah. Ya. Yang lain coba. Cari juga. Mana? Kita kan kita maksudnya. Jadi untuk menghitungkan ekspresi Ya. Di mana lagi tuh? Ya benar, ABC ya betul. A kali D dikurang B kali C, betul? Ya.
Ya selesaikan sekarang. Berapa A-nya? Ini berapa? Min 3. Ya, sekarang min 3 kali 2 dikurang. Nah, selesaikan. Berapa? 3 kali 2? Nah, terus ditulis di sini, di bawahnya ditulis dulu, ya. Kemana? Ya. Jadi kan dia udah diketahui, jadi Ini kan J, yang ini DX. Nah, baru jadi. Kalau DX, kamu berarti ya pakai ini. Yang X-nya kamu hilangkan. ini kali ini kali ini. Iya. Silakan. Ya, coba temukan. Berapa hasil D kamu? Kelompok 2, bagaimana? Sudah bisa? Apa misalkan? Tuh, kamu perhatikan lagi tuh, kamu tengok tuh, buat pemisalan dulu, ya, kamu misalkan dulu, ya, pemisalan X dengan Y, ya. Kalau kamu bingung, itu kamu buat dengan cara manual dulu, ya, cari dulu determinan D, kemudian cari dulu determinan DE, ya, kemudian kamu cari determinan Y, ya. Berarti kamu tulis dulu. Nih. Ya, kamu buat dulu determinannya. Determinan D, ya. DE, kamu DY. Ya. Sehingga untuk mencari E itu nilainya DE per D. Untuk Y itu YY per D. Silakan kalian gunakan ini. Kalau kalian tidak paham dengan yang tadi, silakan. Sudah ya? Silakan kalian kumpulkan LKPD yang dibagikan tadi. Sudah. Kita diskusikan ya. Ya, Bu. Oke. Kalau sudah semua, kita diskusikan bersama-sama. Silakan maju ke depan presentasi. Ayo, kelompok 1 atau kelompok 2 atau kita yang kelompok 1. Kelompok 1 sama? Kelompok 3. Coba kelompok 3 maju ke depan. Presentasi dulu. Kelompok 3. Silakan. Udah, cepat. Berat dengan 5 kali 4 20. Min 6 dikurang min 20. Dikurang 20, Bu. Ya. Dikurang 20. Dikurang 20. Ya, Bu. Berapa? 2. Min 2, Bu. Berapa? Negatif 6 dikurang 20. Jangan min ya, pakai negatif. Negatif 6 dikurang 20. Ya, utang kamu 6. Utang lagi 20. Berarti berapa? Min 25. Ya, udah nih. Ya, Bu. Berapa? Min 26. Siapa yang jawabannya min 26? Saya. Ya, teman satu. Pertanyaan apa? Sabar ya. Ayo, nomor 2 sampai bisa. Silakan kelompok. Satu. Ayo cepat. Coba kamu jelaskan jawaban kamu tuh.
Ya, silakan. Ya, sekarang kamu jelaskan jawaban kami Di itu. sini kan kita dikasih pertanyaan. Desi pergi ke pasar 2 minggu lalu dan membeli 5 kg tepung dan 4 kg jeruk dan harus membayar Rp241.000. Hari ini dia membeli 10 kg tepung dan 6 kg jeruk. Dia membayar Rp434.000. Berapa harga dia besar tepung dan jeruk? Nah, untuk menjawab soal tersebut kita diberitakan untuk jalan A. Merumuskan strategi berikut saya. Menentukan permisalan dari masalah, mengubah menjadi matris, menentukan determinan matris, menentukan harga satu buku dan harga satu jeruk. Nah, di sini yang A kita tulis 5x. 5x ini x kita misalkan 20, jadi 5 kg buku sama dengan 5x ditambah 4 kg jeruk sama dengan 4y sama dengan 41.000. Setelah itu persamaan yang kedua yaitu 10x ditambah 6y sama dengan 400 ditambah x sama dengan 1000, jadi 10 kg buku ditambah 6 kg jeruk sama dengan 434.000. Nah, yang B kita disuruh apa yang dimisalkan dari permasalahan tersebut. Nah, yang kita misalkan yaitu misal x sama dengan buku, y sama dengan jeruk. Untuk yang C, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut menggunakan determinan. Nah, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kita tuliskan 5x ditambah 4y sama dengan 241.000, 10x ditambah 6y sama dengan 434.000. Nah, untuk mencari itu kita harus mencari dulu D atau determinan. Untuk mencari D kita dapat untuk di determinan 5, 4, 10. Nah, 5 kan dasar 5, 4, 10. Dapat ini dari 5, 4 kg buku, 4 kg jeruk, 10 sama dengan 10 kg buku, 6 ini kita dapat dari 6 kg jeruk. Nah, untuk itu kita tuliskan 5, 4, 10. Nah, untuk mencari determinan yaitu kita kalikan silang 5 dikali 6 dikurang 10 dikali 4. Untuk 5 dikali 6 sama dengan 30, dikurang 10 dikali 4 sama dengan 40. 30 dikurang 40 sama dengan min 10. Jadi untuk determinan dari matriks tersebut yaitu 10 min 10. Nah, sekarang kita untuk mencari nilai dx. Dx ini kita untuk memperkirakan atau mencari harga 1 kg buku. Nah, untuk dx sama dengan kita kalikan silang. Untuk x jadi kita tutup y-nya. Untuk x jadi kita tutup x-nya, jadi 6 dikali 241.000 dikurang 4 dikali 4 dikali 434.000 sama dengan 6 dikali 241.000 sama dengan 1.446.000 dikurang 1.736.000. Dx sama dengan 1.446.000 dikurang 1.736.000 sama dengan min 290.000. Ini untuk dx. Dan dy sama dengan untuk mencari dy kita tutup yang x, jadi 5 dikali 400 kalau mencari dy kita tutup yang y, jadi 5 dikali 434.000 dikurang 10 dikali 241.000 sama dengan 2.170.000 dikurang 2.440.000 sama dengan dy sama dengan min 240.000. Nah, di sini kan masih dx dan dy. Nah, untuk mencari nilai x kan misalkan buku, untuk mencari nilai x sama dengan dx per d. Dx-nya tadi min 290.000 per d. D determinan d-nya sama dengan min 10. Jadi min 290.000 dibagi min 10 sama dengan x sama dengan 29.000. Kenapa dapat 29.000? Karena min ketemu min sama dengan plus. Jadi x sama dengan 29.000 rupiah. Nah, untuk mencari nilai y sama dengan dy per d. Dy yang tadi kita sudah tahu yaitu min 240.000, d-nya min 10. Jadi min 240.000 dibagi min 10 sama dengan 24.000. Kenapa dapat 24.000? Karena min dibagi dengan min hasilnya plus. Jadi 240.000 min 240.000 dibagi min 10 sama dengan 24.000. Ya. Nah, jadi di sini sudah diketahui kan. Nah, jadi harga masing-masing tersebut yaitu satu bukunya kalau 1 kilo sama dengan 29.000, untuk jeruk 1 kilo sama dengan 24.000. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Silakan yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ada yang bisa? Determinan metrik ordo 2 bagian.
Kemudian apa lagi? Kesimpulannya apa? Kesimpulan. Apa lagi yang bisa menyimpulkan? Asmi? Asmi? Anindya bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Rafi, silakan kamu simpulkan lagi. Apa itu yang kita pelajari hari ini? Determinan apa? Manfaatnya apa? Silakan kamu jelaskan kesimpulan kita pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan kita pembelajaran pada hari ini yaitu apa itu determinan? Determinan suatu matriks didefinisikan sebagai selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Determinan matriks hanya dapat ditentukan pada matriks persegi. Determinan dari matriks A dapat ditulis dan A atau abstrak. Sedangkan untuk fungsi dari kita mempelajari determinan matriks tersebut yaitu kita bisa menyelesaikan masalah sehari-hari dengan menggunakan cara melalui determinan matriks ordo 2x2. Ya, betul ya? Berarti kita bukannya mempelajari determinan itu untuk menyelesaikan soal-soal yang ada yang kita temui di kehidupan kita sehari-hari. Ya, dalam sehari-hari menggunakan rumus determinan matriks ordo 2x2. Sekarang kita menyelesaikannya dengan masalah apa? Permasalahan problem based learning. Ya. Pembelajaran kita hari ini yaitu mengenai determinan matriks ordo 2x2. Minggu depan kita akan ini ya ke matriks ordo juga kali 3. Terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak semua. Oke teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.